Wa tarkud du'a bil khair lil walidain wa tana'um qa'idan wa tasarrul qa'iman wal bukhl wat taktir wal israf wal kasal wat tawani wat tahawan fil umur kullu dzalika yurisul faqr. Kemarin disebutkan balik sedikit, termasuk yang menyebabkan kefakiran adalah tidak mendoakan kedua orang tua. Nah, kita harus mendoakan orang tua, wajib ya, wajib bagi seorang anak mendoakan orang tua minimal sehari 5 kali, kalau bisa sebanyak mungkin. Dulu Habib Ali menganjurkan 100 kali ya. Doanya terserah, tapi lebih baik pakai yang ada di Al-Quran apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dibaca 100 kali kalau bisa. Mendoakan orang tua, ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan rahmati keduanya, sayangi keduanya seperti ketika seperti mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Nah itu, ini doanya. Insya Allah ini hafal semua ya. Jadi harus dibaca ini. Minimal 5 kali. Kalau kurang dari 5 kali, kata ulama hukumnya dia dianggap uququl walidain, durhaka. Walaupun dia tidak bentak, menang, cuma tidak mendoakan atau mendoakan kurang dari 5 kali, berarti dia durhaka kepada orang tua. Ya. Coba bayangkan, coba kita pikir. Sehari ini kita doa orang tua enggak? Baca itu enggak ya. Mendoakan orang tua, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa biasa, ya Allah ampuni orang tuaku. Ampuni orang tuaku. Ya. Atau istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Terus apa? Li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati aliyah wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Itu biasanya kalau di kampung-kampung dibaca 3 kali setelah sholat. Kita kan enggak kan biasanya. Ya, makanya kita harus doa sendiri ya. Wajib itu. Lebih banyak lebih baik kalau ke orang tua doanya. Atau doa-doa terserah kebaikan, ada doa khusus, doa birrul walidain itu ada nanti. Bisa dicarikan ya, ada kok teman-teman besar ini mungkin punya. Doa birrul walidain. Dia tulisnya Habib Ali Al-Habsyi ada. Kemudian watana qa'idan, pakai imamah dalam keadaan duduk. Watasarwul qa'iman, pakai celana dalam keadaan berdiri dengan posisi berdiri. Ini juga menyebabkan fakir. Wal bukhl, pelit. Wat taktir, terlalu terlalu pailit ya. Terlalu ekonomis ya. Wal israf, dan juga keterlaluan, israf, berlebih-lebihan. Jadi pelit, terlalu ekonomis juga tidak boleh, terlalu berlebih-lebihan tidak boleh. Terus yang bagus apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah di sini maksudnya ya tidak terlalu pelit ya, tidak ekonomis, juga tidak terlalu berhambur-hamburan. Jadi semampunya kita, standarnya kita tahu sendiri. Wal israf, wal kasal, malas. Nah, ini malas. Wat tawani, tawan ini menunda-nunda. Ngerti ya? Menunda-nunda. Menunda-nunda. Ini ya. Se, gitu ya. Kalau kita punya urusan. Wa tahawun fil umur, dan menyepelekan sebuah perkara, menggampangkan perkara. Biasanya kadang-kadang orang kalau suka menggampangkan itu biasanya enggak kelaksana. Iku loh anun urusan. Alah segini tok. Oh gampang lagi, gampang. Ana segini tok sak menit mari. Kalau dia nyepelekan biasanya sampai setahun tidak dikerjakan biasanya.
Gampang kok itu loh sepekade ngono tok gitu ya. Biasanya nggak dikerjakan itu biasanya. Karena ngeremehkan. Nah, gitu ya. Lah, meremehkan ini juga termasuk salah satu penyebab fakir. Dikatakan wa kullu dzalika yursil faqar, semuanya itu dapat menyebabkan fakir. Nah, kemudian sekarang berpindah ke bab tentang hal-hal yang menyebabkan mudahnya rizki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilu rizqa bis sadaqah. Istanzilu rizqa bis sadaqah. Ini hadis, mintalah datangnya rizki itu atau pancing gitu ya. Pancingan rizki itu bis sadaqah, dengan sedekah. Ya. Sedekah tidak harus punya banyak gitu ya. Sedekah itu kita tidak harus punya nunggu banyak dulu. Apa yang kita miliki, walaupun ibarat kalau kita punya barang sak cuil, kalau itu manfaat bisa dirasakan, jadi sedekah. Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, kan ya? Ada hadisnya kan itu, bisa dihafal itu. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walaupun dengan separuh kurma, separuh ya kan, separuh. Berarti kan enggak nunggu kaya, enggak nunggu sak kilo, enggak nunggu sak kintal kita punya kurma. Kita punya satu aja bisa digunakan sedekah. Gitu. Beli jajan, snack ya. Sak piro sih? 1000 ya. Kasih sitok lah. Coba cicipi. Nah, gitu ya. Jadi sedekah sudah. Jadi sedekah. Ndak harus beli snack sak kilo apa sak toko gitu, ndak ya. Ya, satu snack ya ngumpul, mungkin punya uang 2000 beli jajan 2 situ edeng, atau kalau eman situ edeng yang satu ente tok satu, yang satunya paruh edeng, ya kan enggak apa-apa juga. Ya. Kemudian wabastil wajah. Wabastil wajahi. Apa tadi? Muka yang cerah. Nah, gitu ya. Wabastil wajah, dan muka yang cerah. Basato itu maksudnya lantang mukanya, bukan datar ya. Datar kak senyum itu bukan, kadang-kadang orang muka datar gitu. Ada istilah muka datar. Muka datar itu orang kalau ketemu nggak senyum, nggak tegang, gitu ya. Itu muka datar. Ini artinya bukan diartikan gitu, ya. Basato kan membentangkan kan, kayak datar kan kayak latar gini. Maksudnya di sini bukan kayak datar gitu, ndak. Bermuka muka cerah, senyum, gitu ya. Basyasatul wajah, enggak cemberut, kayak enggak merengut gitu ya, enggak merengut, cuma dia wajahnya wajah basyasah. Bukan tertawa, enggak, senyum. Ya. Gitu. Senyum itu bisa dibuat-buat kok. Ya, senyum. Walaupun kita agak marah, ekspresi senyum bisa. Nah, itu. Ai basyasati. Nah, ini ya, basyasah, senyum. Muka cerah, bermuka cerah. Nah, bukan muka marah gitu enggak ya. Apalagi di depan teman, kalau kita mukanya muka marah ini kayak apa gitu ya. Akhirnya temannya malas katanya. Malas yang mau ngumpul sama dia. Nanti kita malah nanti diomong-omongin, malas aku. Apa? Datar mukanya. Datar. Kena senyum-senyumnya belas. Lega datar merengut. Nah, itu. Nggak bisa. Jadi kita ini ya walaupun marah, cuma bisa disembunyikan kemarahan itu dengan senyum, terpaksa. Ya dipaksa lah gitu bisa. Nah, muka cerah atau muka ceria gitu ya, muka ceria. Itu dapat menyebabkan mudahnya rezeki. Ya tadi itu ya, logika. Ada orang teman mau ngasih apa-apa, mukanya datar, malas. Aduh, malas ya. Dorong-dorong datar. Nah, tapi kalau mukanya cerah gampang.
disenangi banyak teman, gampang dicak, ayo, gitu ya, ayo marung, gitu ya. Karena wajahnya mukanya cerah, ya, menyenangkan, gitu ya. Wati bil kalam, kemudian omongan bagus, wati bil kalam, bagus ucapan. Jadi kita usahakan kita ini ngomong dengan ngomong yang bagus. Ya otomatis ya santri ya harus ngomong bagus, walaupun aremaan ya harus dirubah sedikit-sedikit. Aremaan kan terkenal gitu kan, namanya aja Singo Edan gitu ya, ya gitu, ya cerowak dan semacamnya. Lah tapi kita bisa itu dirubah, ya kan? Kalau kita santri bisa merubah, ya. Enggak apa-apa kita Singo Edan cuma singo yang senyum, gitu ya, singo senyum. Kemudian sudahnya. Wa bastul wajah wati bil kalam yazid firzik. Itu dapat menyebabkan tambahnya rezeki. Ya, muka seri, omongan bagus dapat menyebabkan rezeki. Ya. Wa 'anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma kansul fana wa ghuslul ina mujlibah lil gina. Kansul fana menyapu halaman, latar gitu ya, cuma termasuk halaman. Nyapu latar, nyapu halaman. Wa ghuslul ina dan membasuh menyuci al ina wadah, piring. Nah, jadi kita di sini diajari suruh khidmah nyuci tiap hari ya, tiap minggu ya. Ini nanti gunanya selain khidmah, nanti kita kalau pulang biasa, sudah terbiasa nyuci piring. Ya mungkin yang dulunya bagian nyuci ibu, nanti kalau kita sudah pulang karena sudah terbiasa nyuci di sini, sudah ibu enggak nyuci lagi. Kita yang nyuci nanti kalau kita pulang, begitu. Ya. Lah, nyuci wadah-wadah itu termasuk dapat menyebabkan rezeki. Nyapu latar, gitu ya, nyapu, kemudian membersihkan wadah-wadah itu dapat menyebabkan datanya rezeki. Kemudian wa aqwal asbab al-jalibah al-muhassilah lirizq iqamatus shalah bitta'dhimi wal khusyu' wa ta'dil al-arkan wasairu wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Dan paling kuatnya penyebab yang mendatangkan, yang menghasilkan rezeki adalah iqamatus shalah, mendirikan salat atau melaksanakan salat bitta'zim wal khusyu' dengan ta'zim penuh pengagungan wal khusyu' dan khusyuk. Ini yang paling penting nih ya. Yang lainnya ya oke lah, cuma diusahakan ini. Nah, kita harus butuh latihan ini. Ya. Jadi paling kuatnya penyebab yang mendatangkan menghasilkan rezeki adalah menunaikan salat dengan ta'zim penuh pengagungan kepada Allah ya, wal khusyuk dan khusyuk. Wa ta'dilil arkan dan memenuhi rukun-rukunnya. Otomatis ini tidak mungkin tidak. Kalau tidak dipenuhi rukun-rukunnya tidak mungkin jadi salat batal. Wasair wajibatiha dan semua kewajiban-kewajibannya. Wa sunaniha dan sunnah-sunnahnya. Ya, sunnahnya apa ya? Banyak sunnahnya nih. Bahkan ulama ada yang menghitung sunnahnya sholat itu sampai 1000 sunnah, nah, ya kan ya, saking banyaknya sunnah. Itu nanti bisa dilihat di takrirat, itu banyak sekali di sana sunnah-sunnah, ya bisa dipelajari, bisa bisa di mutolaah tentang sunnah-sunnahnya sholat. Saya kalau baca takrirat sulit, enggak ada waktu. Sebenarnya ada cara. Kalau pengen ada waktu, dia ngajari Habib Asad juga. Ya apa caranya? Ini Satu Huda ini punya HP, downloadan YouTube Habib Asad, ya, kajian takrirat. Ya, terus mulai downloadan dari mulai bab awal sampai sekarang. Itu sudah mulai corona dulu. Ada takrirat itu Habib Asad mulai awal sampai sekarang bab apa? Sunanus shalah. Ya. Sekarang bab sunnahnya sholat. Oh, berarti masih jalan ya. Maksudnya masih lama ini. Ya, sunnah sholat ya.
Sunnahnya. Apa sholat sunnah musafir? Bukan ya, bukan. Bukan. Nah, itu dolotan satu-satu, teloan nonton bersama sama Habib Asad. Ya, dapat ilmu, ya kan? Ya film tidak apa-apa, antum masya Allah. Ya, itu jadi ikonnya. Film apa? Ertugul. Ya. Ya sekali-kali pakai fikih, nonton bareng kajian fikih sama Habib Asad gitu. Ya. Cuma setengah jam satu bab, ya kan? Buka kitab diisi ada kajiannya, mari ngono film, tidak apa gitu. Itu tambah bagus daripada film tok, ya kan? Dan nanti disetelkan ceramah sejarahnya Habib Alwi di hall juga gitu, nanti bisa kita ini kenal Habib Alwi siapa. Kalau kita nunggu acara hall kelamaan masih lama, ya kita buka sendiri di mana di YouTube itu, tinggal di apa namanya, di copy bisa, kalau emang datanya di copy, terus sudah disetelkan, sudah lihat ceramah, lihat dan dengar sejarahnya Habib Alwi, gampang kan? Zaman sekarang ini gampang, serba mudah kalau untuk kita ya, gampang. Balik ke pembahasan tadi, jadi paling kuatnya penyebab yang mendatangkan menghasilkan rezeki adalah sholat, melakukan sholat dengan ta'zim, penuh pengagungan, khusyuk dan memenuhi rukun-rukunnya dan seluruh kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Ya kan? Adab-adab sholat apa termasuk adab-adab sholat? Mungkin pakai kopiah dan apa, pokoknya banyak wangi dan macamnya lah. Itu nanti ada di kitab fikih pembahasannya. Kemudian berikutnya juga wa sholatud duha fi dzalika ma'rufun wa masyhurun. Dan juga sholat duha. Sholat duha ini juga penyebab yang dapat mendatangkan rezeki yang paling jitu lah bahasanya gitu ya. Masyhur dalam hal itu, fi dzalika dalam hal itu ma'rufun ini terkenal, sangat terkenal sekali. Masyhurah dan masyhur. Di mana ada hadisnya? Ya. Ada hadisnya, kata Nabi SAW disebutkan, ya, ada hadis tentang masalah ini. Ada hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah, di syarahnya bisa dilihat di bawah itu. Ya. Annallahu ta'ala yaqul, ini hadis qudsi mengatakan, ya bena adama ikfini awalan nahari bi arba'in akuffuka bihinna amra yaumika. Nah, wahai anak Adam, cukupkanlah untukku di awal siang dengan 4 rakaat. Maksudnya kasih aku ini 4 rakaat. Artinya laksanakan sholat 4 rakaat. Jadi kalau arba'in berarti 4 rakaat. Sholat atau 4 rakaat untukku, akuffuka bihinna amra yaumika. Aku akan cukupi engkau bihinna dengan 4 rakaat itu urusan harimu. Nah, jadi urusan kita di hari itu apa? Biasanya manusia itu normalnya kalau diurus urusan setiap hari itu ya urusan rezeki, apalagi ya kan? Kemana-mana orang tuh ya keluar pagi, sampai kalau kita di Embaran tuh ya sekarang ini balapan, kalau jam 7 sampai jam 7:30 tuh jalan tuh penuh. Orang kayak bukan kesetanan ya, kayak kejinan gitu. Oh, cepatnya kalau jalan, medeni. Apa yang dicari? Rizki, ikan uang, kerja. Ya. Ya usaha enggak apa-apa kalau memang sempat, kalau kita enggak ada sempat kan. Maka usaha kita ya dengan doa, usaha apa yang tugas kita laksanakan, terus sholat ini, melaksanakan sholat 4 rakaat. Kata Allah, sholat 4 rakaat untukku, maka aku penuhi dengan 4 rakaat tadi urusan di siang harimu. Urusanmu, kepentinganmu di siang hari itu saya akan cukupi. Nah, semua, terutama masalah rezeki ya akan dicukupi oleh Allah. Nah itu. Jadi maksudnya Allah akan memenuhi keperluan-keperluanmu dan Allah akan menolak apa yang tidak kau senangi, menghilangkan setelah sholat 4 rakaat. Sampai mana nih? Sampai akhir nahar, sampai akhir siang. Ya, maksudnya di sini ulama mengatakan maksudnya di sini adalah sholat duha 4 rakaat. Ya.
Sholat duha 4 rakaat. Sudah kan sholat duha ya? Sudah semua sholat duha? Belum? Ya wajib itu, mestinya wajib. Kalau di pondok wajib. Ya. 4 rakaat minimal, bukan 2. 2 enggak apa-apa, cuma kalau bisa 4 rakaat. Karena demi mengikuti hadis ini, ya kan ya. Kalau 2 rakaat ada manfaatnya. 2 rakaat sholat 2 ini dapat memenuhi apa tadi, menjadi sodakohnya setiap ruasan-ruasan tadi. Ada hadis yang menyebutkan jadi manusia itu punya 360 ruas di badan kita itu. Ya. Tahu ruas? Ruas itu sambungan antara tulang-tulang namanya ruas. Ya, ini 2 ruas, 3 ruas. Nah, di badan kita ini ada 360 ruas. Setiap ruasan itu memerlukan sodakoh untuk supaya tertolak dari bala. Enggak ngeluan gitu ya, enggak kenaan encok mungkin gitu ya. Karena ruasannya mungkin ada yang error. Nah, maka perlu disodakohi. Ya. Lah, berarti kita harus sodakoh dengan 360 sodakoh, iya. Ya. Kalau kita bersodakoh dengan 360 sodakoh jumlahnya, maka kita sudah memenuhi ruasan-ruasan tadi, sudah ibarat sudah kita tolak balaknya. Nah, tetapi 2 rakaat sholat duha itu dapat memenuhi semuanya. Jadi 2 rakaat sholat duha sudah mencakup mewakili 360 sodakoh. Jadi kita tidak usah mengeluarkan apa-apa, cukup 2 rakaat ini sudah menjadi sodakohnya setiap ruasan 360. Ya. Ditambah 2 lagi plus tadi sodakoh plus tadi apa tadi sama Allah akan dicukupi harinya itu. Nah, enak kan? Nah, jadi jangan 2, tambah lagi 2 biar untuk apa tadi mendapatkan nilai ini. Nilai jaminan dari Allah dengan berapa? 4 rakaat. Nah, ini. Ini termasuk usaha batin. Kemudian berikutnya wa qiraatu suratil waqiah khususan bil lail waqtan naum. Ini ya. Dan membaca surat waqiah khususnya di malam hari di waktu tidur. Jadi qiyamul lail sambil baca waqiah. Ada di Khulasah itu waqiah itu dibaca ba'dul habaib, termasuk kita di sini ngikuti thariqah yang membaca asar, ada yang membaca malam, ada yang menganjurkan juga lebih efektif, lebih manjur gitu seperti ya. Malam harinya bukan sekitar malam tapi waktan naum. Kalau waktan naum berarti jam 10, jam 12 pas qiyamul lail gitu ya. Baca waqiah itu lebih efektif kalau kita baca waqiah di waktu itu. Setelah itu baca doanya. Kalau doanya sunnah, cuma lebih mantap baca doanya. Misalkan tidak baca doa tidak apa-apa. Tapi kalau mau baca doa lebih ahsan lagi karena di doa-doa itu ada keutamaannya juga. Terutama ada doanya Habib Alwi Al-Idrus. Doa khusus waqiah miliknya Habib Alwi Al-Idrus. Ada sendiri catatnya. Belum punya ya? Nah, ini perlu di fotokopi, antum baca semua kalau bisa. Ada insyaallah nanti kita usahakan. Jadi Habib Alwi sendiri yang tulisannya beliau juga langsung terus doa waqiah. Tidak sama dengan doa yang di Khulasah itu, tidak sama. Baca surat waqiah khususnya, ini khususnya. Jadi ada waktu tertentu khususnya pada umumnya malam hari. Gitu ya. Ada riwayat Ba'dul Habib juga melaksanakannya badal asar tadi kita sudah baca. Tapi khususnya kalau bisa dibaca malam hari. Enggak apa-apa baca ulang-ulang. Oh tadi saya asar mari kok, enggak apa-apa nanti malam baca lagi. Gitu ya. 10 kali enggak apa-apa tambah sukin deh gitu ya. Karena waqiah ini adalah surat al-mujlibah lirizq gitu ya. Yang dapat mendatangkan rezeki. Walaupun ini sebenarnya keutamaan yang di luar, tapi keutamaan aslinya bukan itu. Waqiah ini keutamaan aslinya ya masalah akhirat nanti gitu ya. Buktinya kan idza waqa'atil waqiah kan menjelaskan apa ini? Tentang kiamat. Tapi kenapa kok ujung-ujungnya rezeki? Ini keutamaan yang di luar, maksudnya keutamaan ibarat minimal. Cuma aslinya lebih dari itu gitu. Ya, ini masalah akhirat, karena ceritanya di situ masalah kiamat. Nah gitu.
Kemudian wa qiraatu suratil muluk, al-muluk tabarak. Wal muzammil, surat muzammil. Wal laili dayaksha, ada insyaallah kita sudah hafal ini. Wa alam nashrah laka sadrak. Ini juga surat-surat yang dapat menyebabkan kalau kita baca gampang rizki. Kemudian wa hudurul masjid qablal adzan, dan hadir ke masjid sebelum adzan. Di sini kita tidak ke masjid berarti di sini. Ya, sebelum waktu sudah siap-siap, gitu ya mestinya. Nah, nanti ini bisa dipraktekkan di rumah. Nah, di sini juga bisa sebenarnya. Wal muda wa ma'alat taharah, nah, selalu bersuci, artinya selalu punya wudhu. Wa ada'u sunnatil fajar, dan melaksanakan sholat sunnah fajar. Nah, ini ya, sholat sunnah fajar ini sholat sunnah qabl subuh. Sholat sunnah fajar, melakukan sholat sunnah fajar ay sebelum subuh. Wal witir fil bait, ya, sholat witir fil bait di rumah. Nah, ini bisa nanti kalau kita di rumah mau ke masjid, ya masjid itu kan biasanya subuh, maka witirnya di rumah plus juga sambung dengan sholat fajar. Sholat fajar ini doa apa qabla subuh. Nah, setelah itu berangkat ke masjid sambil baca doa apa namanya, subhanallah bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah. Tutup masjid selesai qamat, nah, gitu enak. Nah, kalau kita karena enggak ke masjid ya sini ya langsung borong di sini ya. Ya sholat fajar juga, sholat witir, saat doanya ya sudah, jadi borongnya di sini, enggak usah keluar. Yang penting baca. Wa an la yatakallam bi kalamid dunya ba'dal witir, dan hendaklah tidak membicarakan tentang kalam dunia, tidak berbicara dengan ucapan-ucapan masalah duniawi ba'dal witir, setelah sholat witir malam hari. Jadi malam hari itu kalau bisa jangan masalah dunia gitu ya. Akhirat tidak apa-apa, mutola'ah, baca hadis, apalah, dzikiran, nah, gitu ya. Kalau bisa. Wala yuksir mujalasatan nisa illa indal hajah, dan hendaklah tidak apa namanya, tidak banyak duduk di tempat duduknya orang perempuan, majalisun nisa. Illa indal hajah, kecuali ada keperluan. Wa an la yatakallam bi kalami lagwin ghairi mufidin lidinihi wa dunyah, dan juga dianjurkan supaya tadi dimudahkan rezekinya oleh Allah, dia tidak bicara dengan kalam bicara yang lagho ini yang bicara kosong ya. Jadi kalau usahakan kalau bicara itu bicara yang ada maknanya, bicara yang manfaat gitu ya. Ya mungkin sesekali lah kita namanya pingin gurau, tidak apa-apa, cuma kalau bisa hatta guraunya pun gurau yang manfaat kalau bisa ya. Untuk dunianya, untuk agama dan untuk dunia, tidak manfaat dan tidak manfaat untuk agama atau manfaat untuk dunia. Gitu, jangan sampai kedua-duanya tidak. Misal ndak masalah dunia, ndak masalah agama, ya masalah dunia ndak apa-apa. Minimal mungkin ngajari koncone apalah gitu ya. Buat ini, bukan urusan agama, urusan dunia. Ngajari atau ngandani gitu ya. Nah, itu ndak apa. Pokoknya ada manfaat. Wa qila man istaghala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'ni. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang manfaat. Yakni ini berfaedah atau berguna, manfaat. Barang siapa yang sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, maka dia akan kehilangan sesuatu yang ada guna dan manfaatnya. Menyibukkan diri loh dengan yang manfaat, kadang-kadang kita nggak dapat. Apalagi kita tidak menyibukkan diri karena yang manfaat, tanpa nggak dapat apa-apa. Qala
Basra Jamhar. Qala Basra Jamhar. Berkata Basra Jamhar, idza ra'aita ar-rajula yuksirul kalam fastaiqin bi jununihi. Apabila engkau melihat seseorang yang banyak ngomongnya, apa ya bahasa gitu ya? Getabrus gitu ya. Ada orang getabrus tok. Lah terus kita enggak ngomong, ya ngomong gitu ya, ngomong kalau ada manfaat, ngomong seperlunya. Ya, ocok mama gitu jangan ya. Juga enggak enak nanti kelihatan orang. Ngomong. Kalau kita bicara ya nanti yang lain juga kasih kasih peluang untuk bicara juga gitu ya. Kecuali yang ngajar ya, kecuali ngajari ya enggak kalau gini ya masa ente tak suruh ngomong juga enggak enak aja. Ini bukan ini ya, bukan. Kalau kita ngomong-ngomong ini kan taklim kan. Ya. Kalau engkau melihat seorang lelaki yang banyak omongnya, yuksirul kalam, fastaikin yakini bijununihi dengan kegilaannya. Ini berarti orang etan gitu ya. Banyak omong berarti orang etan. Kenapa? Karena orang banyak ngomong itu mesti banyak salahnya, kadang seperti itu. Bahan ini tidak banyak, kadang-kadang ngentek bahannya karena saking pintarnya ngomong akhirnya dipeleset-pelesetnya kemana-mana, mentang-mentang harus ngentek bahannya, nah, gitu ya. Bahan omongnya ngentek akhirnya, wes apa caranya pokoknya dia bisa ngomong. Qala Ali radhiyallahu anhu, idza tammal aqlu naqasal kalam. Idza tammal aqlu naqasal kalam. Kalau sempurna akal seseorang maka naqasal kalam, berkurang kalamnya. Gitu ya. Orang itu kalau sempurna akalnya maka akan berkurang omongannya. Dia kalau ngomong mesti perhitungan dulu. Saya kalau ngomong ini ada manfaatnya enggak? Bisa selamat apa enggak? Karena omong itu bahaya. Ya. Omongan itu kalau sampai meleset itu bahaya. Nah, gitu. Qala al-musannif rahimahullah taala ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run. Berkata musannif pengarang kitab ittafaqa, kata-kata tadi, kata-katanya al-Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu taala anhu itu ittafaqa sama gitu ya. Ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run. Sama dengan syairku gitu maksudnya. Sama dengan syairku ini. Apa katanya? Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bi humqil mar'i idza kana muksira. Gitu ya. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu, apabila sempurna akalnya seseorang maka qalla kalamuhu, sedikit kalamnya, sedikit ucapannya. Wa aikin, dan yakinilah bi humqil mar'i, dengan dungunya seseorang, dengan dungu gila sama ya, dengan tololnya seseorang, in kana muksira, kalau dia memperbanyak bicara. Sekali lagi, kecuali bicara manfaat. An-nutku zainun was-sukutu salamah. Fa idza nataqta fala takun miksara. Nutku, berucap itu adalah hiasan. Ucapan itu hiasan. Jadi omongan itu hiasan. Orang ini kalau punya mulut kan berarti apa ini? Orang itu kalau bisa ngomong kan enak kan, senang. Ini hiasan. Ya. Tapi diam itu adalah keselamatan. Walaupun omongan itu adalah hiasannya mulut ya. Orang punya mulut kalau tidak bisa bicara kan juga susah juga kan, berarti dia bisu. Ya, cacat berarti. Kalau dia bisa bicara berarti ini hiasan mulut, ya kan, hiasannya. Suatu keindahan, suatu nikmat. Kita bisa bicara itu nikmat. Cuman diam itu adalah keselamatan. Nah, gitu ya. Tidak apa-apa kita bisa bicara. Cuma gunakan dengan seperlunya, banyak diam gitu, maksudnya gitu ya. Kalau engkau bicara faidan nataqta fala takun miksara, kalau engkau bicara maka jangan banyak-banyak. Nah gitu ya, seperlunya. Cerita sebengi kak mari loy apa ini, nyeritain apa ini ya, rasan-rasan per rumah sampai semalam nggak nutut, lanjut malam berikutnya ini gibah internasional benar. Jangan. Ma in nadimta ala sukutin marrah walaqad nadimta alal kalami miraran.
engkau ini tidak akan menyesal ala sukuti karena diam kecuali sekali. Tapi engkau akan menyesal karena bicara akan berkali-kali nyesalnya. Paham ya? Jadi kita ini kan orang yang suka punya tabiat suka menceritakan sesuatu. Kita ini, nafsu kita ini kalau ada sesuatu hal pingin menjadi orang pertama yang nyeritakno, kan gitu kan ya? Ya gitu. Kalau sudah bisa menceritakan sesuatu yang jadi pertama kali tadi, maka jiwa kita akan senang. Aku yang pertama kali nyeritakno ini, ya gitu. Aku gara-gara aku dia tahu, begitu. Ya. Nah, keinginan ini kalau kita tidak melaksananya kita akan nyesel. Aduh, gak iso nyeritakno, nah, gitu ya. Kan nyesel kan? Lah, nyesel itu cuma sekali, kemarin sudah tidak bakal diingat-ingat lagi. Wis tidak ada masalah, nyesel kita nggak ceritakan, wis sudah mari, tidak bakal ada masalah lagi. Cuman kalau nyeselnya gara-gara berucap ini akan nyeselnya ini bisa berkali-kali. Misalnya kita ngucap keliru, ya. Jadi kita keliru misuh wong gitu ya. Jadi keliru ngucap jelek kepada orang. Orangnya ini langsung jadi marah. Wah, kita kan nyesel kan? Nyesel sekali. Iya kalau orang ini cuma marah. Kalau sampai diungkit-ungkit urusannya, wah ini bikin marah saya. Saya ini harus lapor polisi karena dia telah mencemarkan saya. Wah, susah lagi. Tadi susah nyesel gara-gara dia marah orangnya tidak terima laporan ke polisi. Gitu ya. Laporan ke sini susah, akhirnya susahnya cuma bukan sekali, berkali-kali susah. Gara-gara apa? Gara-gara satu omongan yang keliru. Oh ya, nah, gitu. Kemudian wa mimma yajid fil rizq ay yaqul kullu yawm badan syiqaqil fajar ila waqti shalah. Dan termasuk yang dapat menyebabkan bertambahnya rezeki hendaklah membaca setiap hari ba'da insyiqaqil fajar, ya. Setelah fajar ya. Setelah fajar ila waqti shalah sampai salat ya. Setelah fajar, ketika terbitnya fajar sampai salat subuh, subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih mi'a marrah. Tapi ini kalau kesulitan ya cukup kita baca itu aja. Baca yang sudah kita bisa sudah kita baca, yang biasa baca apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, minimal ini sudah tidak bisa ditinggalkan sudah. Wajib baca ini. Ya. Kalau bisa bacaan yang ini, pakai sigoh yang ini. Ya. 100 kali. Wa ayyaqula la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kullu yaum sabah wa masa mi'a marrah. Dan hendaklah membaca setiap hari apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari pagi sore 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya. Nah, ini kita sempatkan kalau bisa. Ini baca paling enggak sampai 5 menit, ya kan, putar tasbih semari. Subhanallah bihamdi subhanallah dan astagfirullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa yaqula ba'dal fajar kullu yaum, dan hendaklah juga membaca ba'dal fajar, setelah fajar, kullu yaum setiap hari, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasa wa salasina marrah. Tapi ini kita sudah punya bacaan ya. Jadi setelah fajar itu kita sudah punya bacaan. Cuma insya Allah kalau membaca ini tidak sempat ya. Karena kita sudah punya khulaso itu sudah pepak bacaan di situ. Ya, yang bisa, yang ada celah di situ, yang enggak ada di khulaso, ada di sini ya kita baca. Kalau yang sudah ada di khulaso sudah kita tidak bisa menghilangkan di situ. Ini keutamaan ya, berarti misal tidak baca tidak apa-apa. Wa astaghfirullah sab'ina marrah ba'da salatil fajar. Membaca istighfar 70 kali setelah salat fajar. Dan memperbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 kali ya. 100 kali maka akan dihilangkan kefakirannya. Ada hadis seperti itu menyebutkan. Kalau dibaca 300 kali maka Allah akan menghilangkan kesusahannya dan semua hajatnya akan dipenuhi oleh Allah kalau dibaca 300 kali.
Wa shala ala nabi alaihi salatu wassalam, baca salawat kepada nabi gitu ya. Ini harus kalau bagi santri ini banyak memperbanyak salawat yang setelah kita bahas kemarin. Setiap hari banyak baca salawat. Berapa banyaknya ulama mengatakan beda-beda pendapat, ada yang mengatakan 300 kali minimal. Itu sudah dianggap awal katsir ya. Paling permulaan banyak itu berarti 300 kali. Ada mengatakan 500, ada mengatakan 1000 kali itu awal banyak. Jadi kalau kurang dari itu berarti dianggap sedikit. Jadi kita baca 100 kali sholawat itu sedikit sebenarnya, bukan banyak. Ya. Apa kata Nabi? Akramukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya sholatan. Paling dekatnya kalian kedudukan nanti di hari kiamat adalah kalian yang paling dekat denganku, kalian yang paling banyak kepadaku baca sholawat. Banyak sholawat. Jadi bukan baca. Perintahnya bukan baca, tapi perbanyak sholawat. Nah, ulama mengatakan beda pendapat, ada yang mengatakan 300 ini awal banyak, gitu ya. Jadi kalau kurang dari 300 berarti masih sedikit. Kalau yang mengatakan 1000 berarti kurang dari 1000 masih dianggap sedikit, belum memperbanyak. Walaupun sudah 100 kali tiap hari, oke, enggak apa, bagus. Cuma ini masih belum masuk ke hitungan banyak. 300 baru masuk ke hitungan banyak. Awal banyak, gitu ya. Permulaan banyak itu 300. Ada mengatakan 1000 ini awal banyak ya. Kemudian membaca hari Jum'ah, wa yaqulu yaumal Jum'ah sab'ina marra Allahumma aghnini bihalalikan haramik waqfini bifadlika amman siwak.